Film dimulai di negara Spanyol dan kita akan diperkenalkan dengan seorang pembalap motor GP bernama Rafa. Di sana, ia sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti seleksi kejuaraan dunia Superbike. Selain menjadi pembalap, Rafa adalah seorang duda beranak satu dan sangat berambisi untuk menjadi penerus Lorenzo di kejuaraan motor GP kali ini. Saat balapan dimulai, semua pembalap terlihat bahagia dan penuh semangat dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi yang terdepan dengan mengendarai Kawasaki 600 RR yang sangat kencang. Rafa menggunakan skill rahasianya dan berhasil menyelip setiap pembalap hingga berada di posisi terdepan. Namun sayangnya, saat tinggal 2 lap lagi, motor Rafa mengalami kegagalan dan membuatnya terpaksa mengakhiri balapan. Rafa merasa sangat kecewa karena impiannya menjadi pembalap Superbike tahun ini berakhir, yang berarti ia harus menunggu 1 tahun lagi untuk mengikuti proses seleksi. Namun ketika Rafa sedang dalam kekecewaannya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Regina, seorang pencari bakat yang menawari Rafa untuk bergabung dengan tim utama Honda. Tentu saja, Rafa menerima tawaran tersebut dan berjanji untuk hadir tepat waktu dalam seleksi menjadi pembalap Honda seperti Lorenzo. We just signed a deal with the Honda team. Setelah meninggalkan sirkuit, Rafa bekerja di pelabuhan sebagai supir spotlight untuk mencari nafkah. Setelah selesai bekerja, Rafa menjemput putranya yang tinggal bersama mantan istrinya Natalia yang saat ini menjadi ibu tunggal. Rafa dan Natalia sepakat untuk memberikan waktu bagi Matteo untuk berkumpul dengan ayahnya agar ia bisa tumbuh dengan baik seperti anak-anak pada umumnya. Rafa membawa Matteo ke bengkelnya yang juga berfungsi sebagai rumah tinggal. Di sana, Rafa menunjukkan berbagai piala yang diraihnya saat menjuarai ajang motocross dan superpod. Dan hal itu tentu saja membuktikan kalau Rafa memang memiliki bakat dalam mengendarai sepeda motor. Keesokan harinya, Rafa membawa Matteo kembali ke ibunya yang sedang senam sehat aerobik bersama ibu-ibu di kampung. Namun tiba-tiba, Rafa mengajak Natalia jalan-jalan untuk menghidupkan kembali hubungan mereka yang telah lama kandas. Ia berharap bisa rujuk, namun Natalia dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa selama ini Rafa hanya mengutamakan motornya daripada memperhatikan keluarganya sendiri. Maka dari itulah Natalia memutuskan untuk berpisah. Di hari-hari berikutnya, Rafa mendatangi sirkuit untuk mengikuti proses seleksi pembalap utama tim Honda, di mana ia akan bersaing dengan pembalap lain yang masih cukup muda dan penuh semangat. Regina menjelaskan bahwa seleksi terdiri dari 4 putaran dan akan dilakukan secara rutin selama beberapa minggu ke depan. Setelah semua pembalap paham, seleksi putaran pertama pun dimulai. Dalam seleksi tersebut, semua pembalap mengendarai Honda CBR. Meskipun Rafa lebih tua dari saingannya, ia dengan mudah menempati posisi pertama. Hal ini membuat Regina tersenyum karena ia yakin keputusannya untuk membawa Rafa adalah langkah yang benar. Setelah seleksi selesai, Rafa bergegas kembali ke rumah Natalia untuk memberikan kabar baik mengenai seleksi tim Honda. Namun ketika ia tiba di apartemen Natalia, ia menemukan semua ruangan berantakan dan Natalia terluka di bagian bibirnya.
Dan hal itu menandakan bahwa Natalia baru saja mengalami kekerasan. Rapa langsung menghubungi polisi, tetapi Natalia dengan tegas menghentikannya. Dari situlah terungkap bahwa Natalia sebenarnya bekerja sebagai kurir narkoboy dan memiliki hutang kepada Carlos yang merupakan mafia narkoboy. Namun tanpa marah, Rapa justru menenangkan Natalia dan membawanya bersama Mateo ke bengkel agar tetap aman. Hal ini menunjukkan bahwa Rapa adalah suami yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap kesalahan istrinya. Setelah kejadian yang menimpa Natalia, Rapa merasa kasihan karena ia juga adalah ibu dari anak-anak mereka. Lalu Rapa memutuskan untuk menemui Carlos, tetapi sebelumnya ia mencari informasi tentang Carlos dari sahabatnya bernama Cortez yang ternyata seorang pengedar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Rapa pergi ke markas Carlos untuk bernegosiasi mengenai masalah yang dihadapi oleh mantan istrinya. Rapa juga mengungkapkan bahwa ia seorang pembalap motor dan akan melunasi hutang Natalia dalam waktu 2 bulan. Namun Carlos menolak untuk bernegosiasi dengan Rapa, sehingga Rapa pun pulang ke rumah. Namun ketika Rapa tiba di rumah, ia mendapat telepon dari salah satu anak buah Carlos yang memintanya untuk pergi ke sebuah salon tato di pinggiran kota. Tanpa banyak bicara, Rapa memasuki mobil dan dibawa ke suatu tempat oleh seorang antek Carlos bernama Boro. Mobil yang ditumpangi Rapa akhirnya tiba di sebuah pelabuhan di kota Mersil untuk mengambil paket narkoba. Rupanya, Rapa ditugaskan untuk mengantarkan paket tersebut ke salon tato yang ia kunjungi sebelumnya dengan menggunakan Kawasaki Ninja 600R. Di tengah perjalanan, Rapa diharuskan mengisi bensin di lokasi yang ditentukan dan mencari cara untuk menghindari kejaran polisi. Dalam usahanya tersebut, Rapa dikejar-kejar oleh polisi yang menggunakan mobil Nissan yang sangat cepat. Trailer. Tapi dengan keahliannya dalam teknik mengoper kopling, Rapa berhasil mengelabui para polisi dan sampai di salon tato tepat waktu. Trailer. Namun ketika Carlos membuka paket tersebut, ternyata isi paket itu hanyalah tepung kanji. Carlos sengaja melakukan ini untuk menguji kemampuan Rapa. Carlos kemudian meminta Rapa untuk menjadi kurirnya selama 2 bulan agar ia bisa melunasi hutang Natalia. Tanpa berpikir panjang, Rapa langsung menerima tawaran itu. Lalu Carlos memberikan ponsel kepada Rapa dan Rapa harus siap kapanpun ketika Carlos membutuhkannya. Keesokan paginya, Rapa pergi bekerja sebagai kurir narkoba. Tetapi, ia kesulitan membagi waktunya antara pekerjaan kurir dan karir balapnya. Saat hari pemilihan tim Honda putaran kedua selesai, tiba-tiba Boro sudah berada di depan sirkuit karena Rapa tidak mengangkat teleponnya. Boro lalu membawa Rapa ke pelabuhan dan memerintahkannya untuk mengantarkan paket ke salon tato. Boro juga memberikan obat kuat agar Rapa tidak lelah saat menjalani tugasnya. Selama perjalanan, Rapa kembali dikejar-kejar oleh polisi karena laporan tentang Kawasaki Ninja 600R yang mencurigakan. Di sini, Rapa mulai gelisah karena jarak antara dirinya dan polisi semakin dekat. Untungnya, saat berada di persimpangan, Rapa berhasil bersembunyi di belakang truk yang terparkir, sehingga ia dapat lolos dari kejaran polisi.
Setelah sampai di kediaman Carlos, Rapa mengungkapkan keluhannya tentang motor Kawasaki Ninja 600R yang menurutnya kurang ngabret. Maka dari itulah Rapa meminta Carlos untuk memberinya sepeda motor Kawasaki 1000cc dengan ban racing agar polisi tidak bisa mengejarnya. Setelah selesai berbicara dengan Carlos, Rapa kembali ke rumah dan memberitahu Natalia bahwa masalahnya dengan Carlos telah teratasi berkat bantuan dari Cortez. Di sini, Rapa sengaja menyembunyikan kesepakatannya dengan Carlos agar Natalia tidak khawatir. Keesokan harinya, Rapa diberikan sepeda motor Kawasaki H2 yang terkenal sangat cepat karena memiliki mesin 1000cc. Hingga akhirnya dengan kecepatan yang luar biasa, Rapa berhasil menghindari polisi. Namun karena terlalu banyak kegiatan yang dilakukan, Rapa mulai kelelahan dan akhirnya ia bergantung pada obat yang diberikan oleh Boro. Rapa mengonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan energi tambahan yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan 3 pekerjaannya. Jadi kurir narkoba, bekerja di pabrik, dan menjadi pembalap. Hari-hari pun berlalu dan seleksi putaran ketiga untuk calon pembalap segera dimulai. Dalam putaran ketiga ini, Rapa tampak bersemangat meskipun merasa sangat lelah. Ketika sedang berlomba di lintasan, Rapa tidak sengaja menabrak salah satu pembalap yang kemudian menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Lalu pembalap tersebut mengira Rapa sengaja melukainya, namun Rapa dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Saat Rapa pulang sore harinya, ia terkejut menemukan Natalia sedang mengemasi barang-barangnya dan berniat meninggalkan rumah. Mengetahui itu, Rapa pun memohon kepada Natalia dan Matteo untuk tidak meninggalkannya dan berharap Natalia tetap tinggal agar hubungan mereka dapat diperbaiki. Keesokan harinya, Rapa diberi tugas untuk mengantar paket ke seorang pelanggan di tengah kota. Namun kali ini, Rapa mengetahui bahwa sedang terjadi demo besar di kota tersebut. Bahkan, polisi juga berada di sana untuk menjaga keamanan. Carlos yang licik memiliki ide cemerlang untuk menyuruh Rapa melewati kerumunan pendemo dengan mengendarai sepeda motor cross. Pada malam harinya, saat Rapa sedang menunggu di suatu tempat, ia didekati oleh Cortez yang memperingatkannya untuk segera keluar dari bisnis Carlos. Ternyata, Carlos tidak berniat melepaskan Rapa setelah perjanjiannya selesai. Meskipun diperingatkan, Rapa tetap bertekad untuk menyelesaikan tugasnya sampai selesai. You're street trash. You're gonna regret it. Singkat cerita, Rapa mulai menerobos barisan pendemo dan polisi dengan mengendarai sepeda motor cross. Namun di tengah-tengah jalan, sepeda motor Rapa ditembak oleh sekelompok topeng bersenjata yang membuatnya jatuh. Rapa kemudian dikejar oleh kelompok tersebut hingga bersembunyi di sebuah pabrik bekas. Rapa akhirnya meminta Boro untuk menjemputnya karena ia yakin bahwa orang-orang yang mengejarnya sangat berbahaya. Hingga akhirnya dengan bantuan Boro, Rapa berhasil diselamatkan. Merasa marah dengan apa yang terjadi pada Rapa, Carlos menyalahkan sepupu Boro, yaitu Padel, atas kejadian tersebut. Karena Padel ternyata merupakan kartel saingan Carlos. Namun Boro membantah tuduhan tersebut dan percaya bahwa sepupunya tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah Rapa pulang ke rumah Natalia, Natalia akhirnya mengetahui bahwa Rapa menjadi kulir narkoba untuk menebus hutangnya. Natalia menyadari betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Rapa, dan hal itu membuat hatinya luluh. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk kembali bersama.
Keesokan harinya, Rapa pergi ke trek balap untuk mengikuti balapan terakhir dalam pemilihan pembalap utama tim Honda. Awalnya, Rapa mendominasi balapan. Namun di tengah lintasan, Rapa salah memilih jalur karena kurang fokus. Hal tersebut membuat Regina sangat kecewa karena ia memiliki harapan besar pada Rapa, namun Rapa justru mengecewakannya. I'll find a better one, believe me. Untuk melampiaskan semua kekesalannya dan mengatasi masalahnya, Rapa bertekad menyelesaikan tugas terakhirnya. Dan kebetulan, hari itu juga adalah hari terakhir Rapa bekerja untuk Carlos. Rapa pergi ke sebuah gedung tua dan bertemu dengan Boro yang siap menerima uang dari kliennya. Namun ketika Rapa hendak pulang karena mengira pekerjaannya sudah selesai, Boro tiba-tiba memerintahkannya untuk kembali keesokan paginya untuk mengantarkan paket lagi. Di sini Rapa merasa dimanfaatkan dan kesal karena Boro memukulinya dan mengancam akan mencelakai istrinya jika menolak perintahnya. Tidak tinggal diam, Rapa kembali menghadap Boro dan langsung memukulnya dengan helm hingga menyebabkannya meninggal. Setelah itu, Rapa menelepon Cortez dan meminta bantuan untuk menyembunyikan jasad Boro. Rapa kemudian membuat kesepakatan dengan Cortez, di mana ia akan memberitahu lokasi gudang Carlos agar Cortez dapat mengambil alih bisnis Carlos. Cortez setuju karena ia juga membenci Carlos yang telah mengambil wilayah operasinya. Keesokan harinya, Carlos datang ke rumah Rapa untuk mencari Boro dan uangnya. Rapa memberikan cerita palsu dengan mengatakan bahwa Boro telah mengambil uang bersama sepupunya yaitu Peldar. Setelah mendengar cerita tersebut, Carlos langsung percaya dan mengajak Rapa untuk mencari Boro dan Peldar. Saat dalam perjalanan, Carlos merasa sedang diikuti, sehingga ia memutuskan untuk berbalik dan pergi ke gudangnya untuk mengamankan paket narkoboynya. Setibanya di sana, Rapa mengirimkan lokasi kepada Cortez dan memintanya untuk datang menjemputnya. Namun, salah satu anak buah Carlos memberitahu bahwa Rapa sedang membohongi mereka, bahwa bukan Boro dan Peldar yang mengambil uang Carlos karena Peldar ternyata sudah berada di penjara 1 minggu yang lalu. Mendengar itu, Carlos menjadi sangat marah karena Rapa telah membohonginya. Bahkan, ia juga berencana untuk membunuh Rapa dengan menembaknya. Namun, Rapa dengan cepat mengambil sepeda motor Carlos dan melarikan diri. Carlos yang marah kemudian mengejar Rapa dan berhasil menangkapnya di sebuah gudang logistik. Carlos kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan berangkat untuk mencari Boro dan uangnya yang hilang. Beruntungnya, Rapa masih memiliki ponselnya dan segera membagikan lokasinya kepada Cortez. Ketika Cortez keluar dari area gudang, tiba-tiba sebuah truk besar menabraknya. Dan hal itu mengakibatkan Carlos terjebak di dalam mobil dan tidak bisa keluar. Pada saat itu, Cortez dan temannya datang. Lalu tanpa basa-basi, mereka langsung menembak si Carlos hingga modar. Setelah itu, mereka mengevakuasi Rapa dan membawanya pergi. Hingga akhirnya Rapa berhasil mengatasi semua masalahnya dan ia bisa bersatu kembali dengan istri dan putranya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, Regina juga menemui Rapa dan mengajaknya kembali bergabung dengan timnya karena ia merasa Rapa adalah pembalap yang cocok untuk bergabung dengan tim Honda.
Namun ketika Rapa bertemu dengan Regina di sirkuit, tiba-tiba dua polisi datang dan menangkap Rapa. Di kantor polisi, Rapa diinterogasi oleh Pak Asep karena dugaan keterlibatannya dengan jaringan kartel narkoboy. Namun bukannya mengirimnya ke penjara, Pak Asep justru menawarkan pekerjaan kepada Rapa. Pak Asep ingin Rapa menjadi bagian dari tugas polisi, yakni mengejar pengedar narkoboy yang beroperasi di jalanan pada malam hari. Mendengar hal itu, Rapa merasa lega dan berpura-pura meminta imbalan yang lebih tinggi kepada Asep. Hingga akhirnya Rapa setuju untuk membantu polisi dengan syarat Asep harus memberinya sepeda motor Kawasaki ZH2 dengan ban balap untuk menjalankan tugasnya. Di akhir film diperlihatkan Rapa bekerja sama dengan polisi dan berhasil menangkap pengedar narkoboy di jalan tol. Approaching exit 320. He's getting away. I repeat, he's getting away. Oke, tamat.